Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan masih dalam pembahasan elektrokimia subbab sel elektrolisis ya. Pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang sel volta, bagian dari elektrokimia juga. Sekarang kita lanjut ke sel elektrolisis. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan kalian simak video ini sampai selesai ya. Ketika menyimaknya, jangan lupa kalian catat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, apa aja yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama tentang prinsip elektrolisis, yang kedua tentang reaksi-reaksi elektrolisis. Nah, elektrokimia ini membahas tentang reaksi-reaksi kimia yang berhubungan sama listrik ya. Yang pertama ada sel volta atau nama lainnya sel Galvani. Sel Galvani ini merubah reaksi kimia menjadi arus listrik. Jadi reaksi yang menghasilkan listrik. Kemarin sudah kita bahas ya. Disimak dulu di video sebelumnya. Nah, yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, ini mengubah arus listrik menjadi reaksi kimia. Nah, nanti arus listrik itu timbul karena ada elektron yang bergerak. Nah, reaksi kimia yang melibatkan elektron itu disebut reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Nah, apa sih perbedaan sel volta dan sel elektrolisis? Tadi udah disinggung sebelumnya. Sel volta ini mengubah energi kimia atau reaksi redoks menjadi energi listrik ya. Jadi reaksi yang menghasilkan listrik, contohnya baterai, aki. Nah, sedangkan sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau menjadi reaksi redoks ya. Terus bedanya apa lagi? Kalau sel volta itu kapan ya? Kapan? K-nya katoda kutub positif ya. A-nya anoda kutub negatif ya, N negatif. Kalau sel elektrolisis kenapa? Katodanya kutub negatif, katoda negatif, anodanya kutub positif ya. Elektrolisis itu kenap, sel volta itu kapan. Tapi mah tetap kalau jenis reaksinya katoda tetap reduksi, anoda tetap oksidasi, cuma beda kutubnya aja. Nah, kalau sel volta ini reaksi yang berlangsung spontan. Jadi ketika selnya dihubungkan, bereaksilah, timbul ketahui dengan timbulnya arus listrik atau jarum voltmeter ini bergerak ya. Sedangkan sel elektrolisis ini reaksinya tidak spontan. Kenapa? Dia harus dihubungkan dulu dengan sumber arus listrik baru terjadi reaksi. Nah, bedanya lagi kalau sel volta ini ada dua wadah dihubungkan oleh jembatan garam, sedangkan sel elektrolisis ini satu wadah. Jadi elektroda dan katodanya dalam satu wadah. Elektrodanya si anoda dan katodanya dalam satu wadah, sedangkan sel volta anoda dan katodanya beda wadah ya. Seperti itu perbedaannya. Kalau elektron mah tetap bergeraknya dari anoda ke katoda. Nah, kalau elektrolisis juga sama, elektron bergerak dari anoda ke katoda. Nah, tapi nanti anoda ini dia yang bereaksi, jadi larutan yang dipakai ini harus larutan elektrolit ya. Misalnya larutan atau lelehan juga boleh asalkan elektrolit ya. MX, larutan MX. Nah, M-nya ini di katoda, X-nya ini di anoda. Katoda ini dia berupa kation ya. Ion positif ini terjadi di katoda positif. Si X ini anion atau ion negatif. Ini terjadi nanti reaksinya di anoda. Ya, jadi nanti anoda itu yang bereaksinya kita lihat anionnya ya. Nanti anionnya akan mengalami reaksi oksidasi dengan melepas elektron. Anion yang ada di larutan ini ya nanti akan teroksidasi atau menimbulkan gas bisa juga dengan melepas elektron. Elektron yang dilepas nanti ditangkap oleh katoda. Jadi reaksi katoda ini reaksi reduksi atau reaksi yang menangkap elektron. Nanti biasanya katoda ini terbentuk endapan logam. Ya, dia menangkap elektron katodanya, sedangkan anoda melepas elektron seperti itu. Nah, prinsip elektrolisis. Elektrolisis adalah aliran arus listrik yang melewati suatu zat cair dan kemudian menimbulkan reaksi kimia. Ya, jadi aliran arus listrik
ya. Jadi harus ada arus listriknya dulu nih yang melewati suatu zat cair dari anoda ke katoda ya, sehingga menimbulkan reaksi kimia. Nah, pada reaksi elektrolisis anoda ini kan ada di kutub positif ya, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi ngafalinnya tetap anoda huruf vokal, reaksinya juga huruf vokal ya. Jenis anoda dapat berpengaruh pada reaksi kimia. Jadi nanti kita lihat nih anoda yang digunakan nih, anodanya apa dulu ya. Sebelum lihat reaksi yang terjadi, lihat dulu anoda yang dipakai ini apa logamnya ya. Sedangkan katoda ini berada pada kutub negatif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, jenis katoda yang digunakan tidak berpengaruh terhadap reaksi kimia ya. Jadi katodanya nggak ngaruh, mau pakai logam apapun dia nggak ngaruh. Yang ngaruh ini di anoda logamnya. Logam yang dipakai sebagai anoda itu berpengaruh terhadap reaksi kimia. Nah, nanti anoda kutub positif, katodanya negatif ya. Nah, nanti jenis larutan atau elektrolit di sini nih untuk lengkapnya ya. Kan larutan elektrolit misalnya larutan CuCl2. Nah, nanti terionisasi menjadi Cu2+ dan Cl-. Nah, Cl- ini bereaksinya di anoda, di kutub positif dengan cara melepas elektron. Elektron yang dilepas nanti ditangkap oleh katoda ya. Jadi nanti di anoda terjadi reaksi 2Cl- karena menggunakan larutan tadi CuCl2 ya. Cu-nya ini di katoda, Cl-nya di anoda. Ini anoda, ini katoda ya. Yang depan ini selalu katoda, yang belakang ini anoda. Nanti katoda ion Cl-nya terbentuk gas Cl2 dengan melepas 2 elektron. Jadi nanti ditandai di anodanya ini terbentuk gelembung gas, biasanya ada gelembung-gelembungnya nih ya. Nah, elektron yang dilepas oleh anoda ditangkaplah oleh si katoda ya, oleh ion Cu2+, menangkap 2 elektron menjadi endapan Cu. Jadi nanti biasanya berat katodanya ini bertambah. Kenapa? Karena terbentuk endapan Cu di katoda, Cu solid ya. Kalau di anoda gas. Jadi ini gelembung-gelembung gas di anoda, di katodanya endapan Cu atau endapan tembaga. Nah, jenis-jenis elektroda berpengaruh nih terhadap anoda ya. Pada sel elektrolisis ada 2 jenis elektroda. Yang pertama ada elektroda non-inert, yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi atau tidak pengaruh ya, dia nggak ikut ke reaksinya. Contohnya ada Fe, Cu, Sn, Pb, Mg dan lain-lain. Yang kalian hafal itu elektroda inert aja. Inert itu apa? Yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai penghantar listrik. Cuma ada 3, Pt platina, C karbon, nama lainnya grafit, dan emas atau Au, aurum ya. Cuma 3 ini aja yang inert. Selain 3 ini berarti dia non inert ya. Elektroda anodanya yang kita lihat. Untuk jenis elektroda ini pengaruhnya ke anoda ya. Nah, kita sekarang belajar reaksi-reaksi elektrolisis. Ini harus dihafal ya. Kalau tidak hafal tidak bisa menuliskan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ya. Yang pertama reaksi pada katoda ya. Pada katoda kalian lihat dulu nih, katodanya berupa kation logam golongan 1A, 2A atau Al dan Mn enggak. Dan ini harus berupa larutan ya. Larutan logam 1A, 2A, Al dan Mn. Maka yang tereduksi di katoda, katoda ini huruf konsonan, maka reaksinya juga huruf konsonan. Yang tereduksi itu bukan logamnya, tapi air. Ini udah ketentuan ya. Jadi reaksinya itu ini 2H2O plus 2 elektron menjadi gas hidrogen plus 2 OH-. Ini reaksi di katoda kalau menggunakan larutan yang mengandung logam 1A, 2A, Al atau Mn. Nah, kalau menggunakan larutan yang mengandung ion H+, misalnya menggunakan larutan elektrolitnya HCl, HBr gitu kan, ada H-nya ya. H ini selalu di katoda nih yang depan ini. Nah, maka reaksi yang terjadi di katoda 2H+ plus 2 elektron menjadi gas hidrogen. Ini kalau menggunakan
larutan yang mengandung ion H. Nah, untuk larutan selain dari 2 poin di atas ini, kation selain 2 di atas ini ya, maka yang terreduksi di katoda adalah logam itu sendiri. Artinya poin ketiga ini kalau berupa larutan logam B, larutan logam B, nah, atau bisa juga logam A tapi berupa lelehan. Lelehan nama lainnya leburan, leburan logam A ya. Kalau ini harus larutan, yang poin pertama. Nah, poin ketiga ini harus berupa larutan logam B atau lelehan logam A ya. Maka yang tereduksi di katoda logam itu sendiri, logam itu sendiri plus elektron, tergantung logamnya muatannya berapa. Misal logamnya muatan 2 plus, maka plus 2 elektron. Kalau logamnya 3 plus, berarti plus 3 elektron. Nah, terbentuk endapan logam nanti di katoda. Ini jenis reaksi pada katoda. Nah, reaksi pada anoda, anoda ini kita lihat ion belakangnya ya. Tapi sebelum lihat ion belakangnya, kita lihat dulu elektroda yang digunakan di anoda tuh inert atau non inert. Kalau inert ada 3 pilihan. Inert itu apa aja tadi? C, PT, dan AU. Nah, kalau non inert berarti selain C, PT, dan AU ya. Kalau dia inert menggunakan 3 elektroda ini salah satunya, maka kita ada 3 option. Kita lihat baru anionnya. Kalau anion yang digunakan mengandung sisa asam oksi, sisa asam oksi itu apa? NO3-, SO42-, PO43-, pokoknya sisa asam yang mengandung oksigen ya. Maka yang teroksidasi di anoda adalah air. Ini udah ketentuan, harus dihafal. Air menjadi 4H+, jadi mengandung ion yang bersifat asam ya. Jadi nanti larutannya bersifat asam nih. Plus gas oksigen plus 4H+. Ini di anoda menghasilkan larutan yang bersifat asam. Kalau di katoda tadi larutannya bersifat basa ya. Kalau dia menggunakan sisa asam oksi, misalnya larutan yang digunakan NaNO3. Nah, menggunakan elektrodanya karbon. Nah, berarti kan inert. Kalau inert lihat nih NO3, maka termasuk sisa asam oksi, maka yang terjadi reaksi di anodanya adalah air yang teroksidasi. Nah, kalau larutannya mengandung anion halida, halida itu golongan 7A ya, apa aja? ClBrI. Misalnya menggunakan larutan KBr. Nah, Br ini di anoda anion. Anion itu reaksinya di anoda ya. Nah, nanti si Br teroksidasi menjadi gas Br2. X-nya ini ganti Br kalau dia Br. Kalau dia Cl, X-nya ganti Cl. Kalau dia I, X-nya ini ganti I ya. Kalau pakai Br berarti ntar 2Br- menjadi Br2 gas bromin plus 2 elektron. Kalau dia menggunakan anionnya halida ya. Nah, yang ketiga untuk larutan yang mengandung ion OH-. Jadi larutan elektrolitnya misalnya mengandung ion OH-, misalnya NaOH. Nah, ini kan yang belakang ini di anoda, yang depan ini kan katoda ya. Kalau anodanya mengandung ion OH- dan menggunakan elektrodanya inert, maka yang teroksidasi di anoda adalah ion OH- itu sendiri. 4OH- menjadi 2H2O plus gas oksigen plus 4 elektron ya. Nah, itu kalau elektrodanya inert. Kalau elektrodanya non inert, maka yang teroksidasi di anoda adalah elektroda itu sendiri. Misalnya di anoda pakai elektrodanya Pb. Nah, maka reaksinya Pb solid, elektroda si Pb-nya terurai menjadi ion Pb2+ ya. Biasanya logam golongan B muatannya 2+ ya, kecuali Ag itu plus, Au itu 3+. Selain itu biasanya 2+ ya. Pb menjadi Pb2+ plus 2 elektron. Nah, jadi nanti biasanya berat anodanya nih berkurang. Kenapa? Karena anodanya terurai menjadi ion ya, seperti itu. Ini reaksi elektrolisis harus dihafal ya.
Nah, untuk lebih pahamnya kita harus latihan soal ya. Berikut ini contoh dan pembahasan soal, tapi kalian simak di video selanjutnya ya. Jangan lupa disimak video selanjutnya agar lebih paham tentang reaksi-reaksi elektrolisis. Oke, sampai sini dulu pembahasan materi tentang reaksi sel elektrolisis ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dicatat dan simak juga video kimia lainnya ya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.